Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba, tiba Ramadan. Keliru kayak saya nyanyi ya. Kenapa kok tiba-tiba Ramadan ya? Harusnya kita Ramadan tuh senang banget gitu ya. Tapi kok tiba-tiba ya Ramadan lagi. Atau katanya ada yang mengatakan demikian. Marhaban ya Ramadan gitu ya. Karena ada orang yang mengatakan marhaban ya Ramadan lagi gitu. Kira-kira apa sih menurut kita? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ahladul kiram, para alim, para ulama yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah aktivitas kita ada yang WFH, work from home, ada yang kemudian lagi anak milenial katanya kamu rebahan, katanya sekarang rebahan bisa menyelamatkan dunia. Hari ini kita rebahan bisa menyelamatkan dunia. Alhamdulillah di tengah kita semuanya kita bisa masih meluangkan waktu untuk bersama-sama thalabul ilmi dengan yang kita nantikan bersama Ustaz Abdul Karim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Baik jemaah sekalian, sebelum kita mengawali acara kita, yuk kita bersama-sama kita buka dengan Al-Quran. Mudah-mudahan niatan kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kadiniyah Nabi Salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jemaah sekalian, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmatnya semuanya kita pada malam ini kita dipertemukan meskipun tidak secara langsung, tapi kita berwajah dalam hati kita. Mudah-mudahan niatan kita ini Allah ikat bersama-sama dengan ikatan yang sangat kuat. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang Allah dan para malaikat berselawat kepada beliau, yang kita nantikan nanti di yaumul qiyamah syafaat beliau. Baik jemaah sekalian, kita malam ini bahas apa Ustaz kayaknya? Bahas tentang Ramadan ya? Ramadan. Seperti yang saya sampaikan tadi Ustaz. Iya. Katanya tuh Ramadan lagi ya. Marhaban ya Ramadan lagi. Kita mau ngapain sih Ustaz sebenarnya? Kalau kita mau bicara tentang pandemi corona, masa kita 30 hari nggak ngapa-ngapain Ustaz? Kita di rumah rebahan aja, apalagi kaum milenial buka HP, habis sahur buka HP, tidur dulu Ustaz, tidur, kemudian habis subuh kan kita main HP terus sampai zuhur. Iya. Ada juga yang habis subuh terus tidur lagi Ustaz. Terus kita mau ngapain nih Ramadan Ustaz? Ya gitu ya saya. Baik, sahabat sekalian, sambil mungkin teman-teman di rumah ada yang mau ada camilan, ambil camilan dulu enggak apa-apa ya. Dan mungkin ada yang mau ngambil minuman silahkan. Karena sih nggak ada sponsor nih ya. Dan alhamdulillah hari ini kita ada 3 yang menyponsori kita Ustaz. Pertama Fasiko, kemudian ada IKADI, dan ada LMI, Lembaga Peneliti Infak. Gitu Ustaz. Monggo Ustaz, mungkin kita akan dialog santai kira-kira mungkin 20 menit dengan menyampaikan materi. Setelah itu kita akan tanya jawab. Bagi jamaah yang mau bertanya silakan nanti kirim linknya atau pertanyaannya bisa di Facebooknya bisa, atau nanti langsung pakai Zoom meeting juga bisa bertanya kepada beliau secara langsung. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa bermuwajahah jarak jauh ya. Karena memang kondisi kita saat ini cukup memprihatinkan. Meski demikian kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, baik itu berupa iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rezeki, dan tentu saja kita sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Ini merupakan anugerah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Makanya alhamdulillah teman-teman dari IKADI malam hari ini memfasilitasi kita semua bisa bermuwajahah meskipun saya di sini, engkau di sana, gitu ya. Iya, itu lagu Malaysia, Ustaz. Itu tahun 90-an lagu. Oh gitu ya. Iya. Baik. Ya. Jadi tetap saja insyaallah hati kita masih terikat dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, dalam bingkai keimanan sesama saudara muslim insyaallah. Baik, saudara-saudaraku seiman rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwasannya insyaallah sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan ya, insyaallah kalau tidak hari Jumat ya hari Sabtu mungkin ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hidangan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah di dalam bulan Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berusaha untuk mengoptimalkannya. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya Rasulullah SAW yang istiqamah dengan ajaran-ajaran beliau. Tentu saja kita tidak lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kondisi penuh dengan ujian yang luar biasa ini. Di antara kita ada yang sedang sakit, ada yang mungkin juga Allah SWT uji dengan rizkinya, mungkin juga diuji dengan berbagai macam hal yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan oleh Allah SWT kesembuhan bagi yang sakit, bagi yang sedang diuji berupa rizkinya, mudah-mudahan diperluas rizkinya oleh Allah SWT, sehingga kemudian kita memasuki bulan Ramadan ini dengan penuh hikmat insyaallah. Jamaah sekalian, di dalam mukaddimah tadi saya sudah membacakan satu ayat di dalam Al-Quran yang insyaallah ayat ini sangat sering kita mendengar, bahkan nanti mungkin akan kita lebih sering lagi dalam bulan Ramadan kita akan mendengarnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini paling tidak ada 3 hal yang ingin kami jelaskan, kita kaji bersama-sama. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita khususan, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ini panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang yang beriman. Khusus ya? Khusus. Di dalam Al-Qur'an itu banyak ayat yang juga mungkin memanggil manusia secara umum. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 21,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Semua manusia. Ya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Tapi di ayat ini, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil secara khusus kepada hamba-hambanya yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah. Tentu saja kita perlu mengingat kembali, kita kupas kembali tentang iman. Apa itu iman? Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menyampaikan tentang makna iman. Wa kana al-ijma'u minas sahabati wat tabi'ina min ba'dihim mimman adraknahum. Kata beliau, sebagaimana yang kami pahami tentang iman itu, yaitu para generasi sahabat dan juga generasi tabi'in, beliau itu sudah ijma', sudah bersepakat. Jadi yang ijma' ini generasi sahabat, generasi yang terbaik, ya. Dan juga generasi berikutnya yaitu generasi tabi'in setelah sahabat. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau ini sudah bersepakat tentang makna iman. Apa itu? Annal imana qaulun wa amalun wa niyyatun. La yujzi'u wahid minats thalathati bil akhar. Ya, kata beliau bahwasanya generasi sahabat, generasi tabi'in, mereka sudah bersepakat bahwasannya yang dimaksud dengan iman adalah tiga hal. Satu. Ya. Apa itu? Tiga. Apa itu? Yang pertama adalah qaulun, yaitu perkataan. Ya. Kemudian yang kedua, wa amalun, dan perbuatan. Dan yang ketiga adalah wa niyyatun, dan niat. Kemudian beliau menegaskan, la yujzi'u wahid minats thalathati bil akhar, dan dari tiga hal ini tidak boleh kemudian kita pisah-pisahkan. Jadi masih ingat tadi yang pertama adalah qaulun, perkataan, kemudian amalun, perbuatan, dan yang ketiga adalah niyatun. Nah, tiga hal ini nggak bisa dipisah-pisahkan, harus menyatu. Ya. Ada orang nih Ustaz, ya, niatnya saya beriman nih, tapi dia cuman hanya niat saja. Nah, yang penting saya akan berbuat baik gitu ya. Gimana Ustaz? Ya, jadi tiga hal itu harus menyatu. Tidak bisa misalnya tadi hanya qaulun saja, hanya ungkapan saja. Saya beriman kok gitu. Tapi kemudian di hatinya masih ragu. Nah, ini belum sempurna keimanannya. Atau qaulun wa niyatun. Jadi perkataannya sudah saya beriman kok kepada Allah. Kemudian dalam hatinya juga yakin. Tapi dalam aplikasinya, dalam amalnya nol. Nggak ngapa-ngapain nih. Nggak ngapa-ngapain. Cuman kita ngomong saya beriman, niatnya ada. Ya. Terus nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Kira-kira WFA, work from home, nggak ngapa-ngapain, rebahan di rumah gitu. Kita ke jamaah gitu ya. Rebahan di rumah nggak ngapa-ngapain dari pagi sampai sore. Ya, itu sama dengan aliran kebatinan. Wah, itu kan. Itu tuh teman-teman ya. Ingat itu. Jadi tiga-tiganya harus betul-betul dilaksanakan. Jadi qaulun wa fi'lun atau amalun dan niyatun. Itu tiga-tiganya harus menyatu. Ya, tidak boleh dipisah-pisahkan. Makanya hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, beliau menegaskan, laisal imanu bitamanni wala tahalli walakinnal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Jadi iman itu bukanlah hanya sesuatu yang diangan-angan, bukan hanya sekedar ungkapan, kata-kata basa-basi aja, tapi sesuatu yang tertancap, tertanam dalam hati. Jadi hati ini harus betul-betul yakin dengan apa yang diucapkan, dan wasaddaqahul amal, dan juga harus dimanifestasikan dalam bentuk amal, dalam bentuk perbuatan. Makanya ketika kemudian Allah SWT memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
itu harusnya 3 hal ini sudah selesai, sudah tuntas tas gitu. Nggak ada lagi keraguan dalam hatinya, dan juga tidak ada lagi rasa malas untuk melaksanakan perintahnya. Makanya berikutnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, berarti dia udah siap. Ketika dipanggil oleh Allah SWT, wahai orang yang beriman, apa ini udah siap-siap ini? Dipanggil untuk apa ini? Ada gini menarik Ustaz. Ya. Sebelum Ramadan itu sudah banyak yang siap-siap. Siap apa ini? Siap rebahan. Siap rebahan ya. Enggak juga. Tapi ada orang-orang yang siap gini Ustaz. Ada orang-orang yang siapnya itu luar biasa. Tahu enggak? Apa itu? Sekarang iklannya lagi Purbasari sama siapa satu? Purbasari apa? Pemirsa? Wah, saya nggak ngikutin, nggak lihat TV masalah. Oh, iya. Surat Marjan. Jadi sebelum Ramadan itu sudah siap-siap. Tampaknya kita kalah sama mereka. Iya. Mereka sudah siap gitu. Kita belum siap-siap Ramadan. Iya. Padahal kita tahu nggak? Mungkin 1-2 hari lagi mungkin Ramadan ya. Maksudnya hari Jumat atau hari Sabtu gitu. Iya. Menarik. Makanya sebenarnya generasi salafus saleh kita sudah mengajarkan ya. Saya ini aja ya supaya nggak pegang baik. Jadi generasi salafus saleh kita sudah mengingatkan kepada kita sejak bulan Rajab itu ya, kita harusnya kita sudah siap-siap. Makanya begitu masuk ke bulan Rajab kita sudah berdoa. Bahkan sebenarnya ada sebuah tradisi yang sangat baik saya kira di kalangan masyarakat kita ya. Itu begitu bulan Rajab itu di majelis Masjid Salim ya, kemudian juga di musola biasanya anak-anak itu mau ngaji Al-Quran dan seterusnya, itu doa dulu. Ya, doanya masih ingat? Allahumma barik Ramadan itu. Iya betul. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Jadi di bulan Rajab itu harusnya sudah siap-siap. Ibaratnya mesin itu sudah pemanasan. Betul. Ya. Sudah mulai kita benahi ruhiyah kita. Ya, kita sudah latih puasa kita. Kita sudah mulai tingkatkan lagi tilawah Al-Quran kita. Kita mulai tingkat lagi sholat malam kita. Ya. Itu bulan Rajab harusnya. Begitu masuk ke bulan Sya'ban itu lebih tingkatkan lagi. Makanya dalam beberapa hadis sampaikan begitu masuk ke bulan Sya'ban Rasulullah SAW itu tidak, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW itu puasa lebih banyak dibandingkan bulan Sya'ban. Itu puasa sunnah maksudnya ya. Selain Ramadan. Nah ini artinya apa? Kesiapan itu harusnya sejak dini. Nah ini terkadang kita sukanya itu kan borongannya. Jadi begitu mau melakukan sesuatu ya baru kemudian langsung siap ya, mengerjakan gitu. Harusnya ada persiapan dulu. Dan begitulah generasi salafus saleh mengajarkan kepada kita. Nah, kembali ke yang tadi terkait dengan iman itu ya. Jadi Rasulullah SAW menegaskan iman itu harus menyatu antara seia sekata gitu, antara perkataan dan kemudian keyakinan dalam hati, dan itu dalam bentuk amal. Ketika dipanggil oleh Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, harusnya sudah siap nih. Apa yang dipanggil oleh Allah SWT. Nggih, matur nuwun. Ada yang menyapa. Baik. Kurang keras katanya. Terima kasih. Sudah jelas, Pak? Halo? Alhamdulillah. Nggih. Baik, terima kasih, Bapak. Jadi sekali lagi kesiapan itu penting karena itu bagian dari wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim ya, juga Rasulullah SAW menyampaikan tentang masalah iman ini. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Nah, sebagaimana yang mungkin sudah kita fahami, sudah kita hafal tentang rukun iman. Jadi iman itu ya harusnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
ya, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada takdir. Baik itu takdir yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, baik takdir yang baik maupun yang tidak baik. Nah, itu harus kita yakini bahwasanya ketika sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian yang harus, ketetapan Allah yang harus kita terima. Nah, terkait dengan ini kan mungkin kaitannya dengan wabah juga ya. Nah, itu. Nah, mau rebahan terus betul. Atau kita mau aktivitas di luar juga nggak boleh juga. Iya. Ini juga bagian dari ujian keimanan kita. Ujian keimanan. Ya. Apakah kita mau menerima enggak kondisi ini? Karena bagi kita orang-orang yang beriman bahwasanya tidak ada kejadian satupun di dunia ini yang tanpa ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau tidak mau ya kita harus menerima apapun yang terjadi. Makanya dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, ini hadis hasan sahih, Rasulullah SAW menyampaikan, "Dawijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika." Jadi seandainya seluruh penduduk bumi itu bersepakat ya, untuk membuat sebuah makar. Kira-kira ada orang nggak suka satu bumi ini pada seseorang gitu, pada seseorang gitu, untuk mencelakai seseorang. Ya. Yakinlah bahwasanya itu tidak akan mungkin terjadi kecuali illa bima kataballahu alaihi. Kecuali sudah ditetapkan, ditulis, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan mungkin kita terkait dengan COVID-19 kan banyak yang macam-macam yang analisanya, mulai analisa A, B, C sampai Z. Betul. Nah, kayak pusing gitu. Iya, yang mana yang benar dan seterusnya. Yang jelas bagi kita orang yang beriman, apapun analisa itu, ada yang mengatakan ini loh dibuat oleh negara tertentu, gitu kan, virus gitu kan. Betul. Nah, yakinlah bagi orang yang beriman berdasarkan hadis tadi itu, kalaupun itu kan bisa benar, bisa tidak kan. Nah, kalaupun katakanlah misalnya benar, ya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Ini namanya ujian keimanan kita. Betul, tadi itu ujian keimanan kita. Jadi makanya sebagai orang yang beriman, di samping tadi kita beriman kepada Allah, kepada malaikatnya dan seterusnya, di akhir kita yang keenam itu kita juga harus yakin beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita ada lapang dada, ridho, ikhlas dan bersabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya makanya gini Ustaz. Baik. Kenapa sih kok zaman saya gitu loh? Nah, itu kenapa kira-kira Ustaz? Ya. Kan ini banyak yang bertanya gitu ya, kira-kira ya. Kenapa kok zaman saya, enggak zaman Mbah Biannya sih gitu ya? Iya. Iya. Takdir juga ya. Betul. Ini adalah takdir, dan bagi orang yang beriman yakin bahwasanya di balik itu semua ada hikmah. Bahkan banyak sekali hikmah yang sementara ini mungkin belum terungkap ya. Nah, tapi yakinlah ini semua pasti ada hikmahnya, dan insya Allah setelah berlalu ya, mungkin baru kita merasakan hikmahnya. Dan juga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan iman ini, Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwasanya iman ini, tahu Rasulullah gimana? Itu sifatnya adalah fluktuatif. Jadi dia, masya Allah, iman itu tempatnya di mana tadi? Di dalam hati. Hati itu bahasa Arabnya apa? Kolbun. Tahu artinya kolbun? Apa itu kira-kira? Qallaba yuqallibu. Itu artinya bergolak dia. Iya. Jadi dia tidak stabil. Itu tempatnya. Kita pagi semangat, tilawah semangat gitu ya. Iya. Jadi tempat imannya itu sendiri adalah tidak stabil. Selalu berubah-ubah. Sementara imannya sendiri sifatnya apa? Fluktuatif. Ya, pernah suatu ketika sahabat
Handolah itu salah seorang sekretarisnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu menurut Syekh siapa namanya? Saya agak lupa ya, penulis surah itu. Beliau mengatakan bahwasanya sekretaris Rasulullah SAW sangat banyak. Nah, salah satunya adalah ada seorang sahabat namanya Handolah. Beliau itu khusus tugasnya adalah memegang stempel. Oh, gitu ya. Stempelnya Rasulullah SAW. Kalau stempel itu dibahas apa? Wah, stempel saya berkeliaran dia. Ngapunten ya. Stempelnya itu di mana-mana. artinya, masya Allah ya, dari sisi manajemen kan Rasulullah SAW sangat tertib sekali gitu. Sehingga kemudian tadi yang bawa stempel aja khusus gitu. Ya. Itu artinya apa? Kira-kira nih, kalau orang yang membawa stempel itu kira-kira dipercaya enggak? Sangat dipercaya. Sangat dipercaya. Apalagi sekarang bahaya kalau stempelnya dibawa kemana-mana disalahartikan kan? Nah, ini artinya sangat dipercaya oleh Rasulullah SAW dan dekat dengan Rasulullah SAW. Suatu ketika, ya, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Handolah ini, ya, wahai Handolah, bagaimana kondisi keimananmu hari ini? Gitu. Nah, ini mungkin sekaligus ngecek kan, ya. Nah, ini kepercayaan Rasulullah SAW ini kan, ini penting juga bagi kita evaluasi tadi. Jadi kalau misalnya kita punya mungkin karyawan, namanya dicek kondisinya, gitu kan. Termasuk mungkin ngecek keluarga kita. Betul, kita harus ngecek juga keluarga kita, apalagi kondisi sekarang kan, bagaimana kesehatannya, bagaimana keimanannya, bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya. Nah, nanti puasa nih, anak-anak kita gimana puasanya? Lemes Ustaz, lemes ya gitu. Iya, itu harus senantiasa disemangati lagi. Nah, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Handolah, gimana kondisi keimananmu hari ini? Apa jawabannya Handolah? Handolah sekarang ini seperti orang munafik. Wah, ini itu jawaban sekretarisnya Kanjeng Nabi kayak gitu. Betul, Masya Allah. Gimana Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendengar itu kaget ya. Oh, ada apa kamu Handolah? Gitu. Kemudian Handolah menyampaikan, ketika saya ini dekat dengan Rasulullah SAW, mendengar taujih beliau, dalam taklim beliau, dekat di masjid beliau, ya, keimanan saya itu naik. Seakan-akan saya sudah memastikan saya ini pasti masuk surga sudah. Gitu. Misalnya gini, saya dekat dengan ajenengan gitu ya, wah nyaman. Kayaknya iman itu ngecas gitu, kayak stormber. Amin. Gitu pulang. Ketemu keluarga gitu, ketemu makanan, gitu, ketemu ya duniawi lah gitu. Iya. Kadang-kadang gitu juga. Betul. Mirip gitu kayak dia. Ya, itu sahabat Handolah yang merasakan. Beliau sampaikan, ketika saya pulang ke rumah, beraktivitas, bekerja dan seterusnya, mencari nafkah, kemudian saya merasakan iman saya ini turun dan sifat-sifat nifak itu ada dalam diri saya. Gitu. Dan seakan-akan saya terhalang masuk surga gitu. Itu sahabat sekelas Handolah. Tapi yang mengejutkan lagi apa? Gimana Ustaz? Ternyata kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalau itu yang kau rasakan sama dengan yang saya rasakan. Itu sahabat. Sahabat Abu Bakar Siddiq loh. Ini jamaah merasakan kayak gitu nggak? Kira-kira jamaah? Ya mungkin saja ya. Lanjut Ustaz, gimana? Ya, jadi jemaah sekalian coba kita renungkan sekelas sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang beliau adalah sahabat utamanya Rasulullah, yang paling dekat di antara sahabat-sahabat yang lain. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, ya, penggantinya sebagai khalifah yang pertama adalah beliau. Bahkan termasuk ketika peristiwa Isra Mi'raj, di antara sahabat-sahabat itu ketika disampaikan Rasulullah SAW, beliau setelah melaksanakan Isra Mi'raj, sahabat-sahabat yang lain masih ada keraguan gitu kan. Tapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyatakan, saya meyakini apapun yang disampaikan Rasulullah SAW. Sehingga beliau juga tadi. Iya betul, bagian dari keimanan. Bagaimana kualitas keimanan Abu Bakar As-Siddiq gitu. Sehingga layak beliau kemudian dijuluki As-Siddiq kan, yang selalu membenarkan, meyakini apapun yang disampaikan Rasulullah SAW.
Tapi ketika diceritakan tadi oleh sahabat Handolah tentang kondisinya, ternyata kemudian beliau menyampaikan, loh, kalau begitu sama dengan apa yang saya rasakan. Masya Allah, luar biasa. Sahabat Hanzalah, Iya. kemudian sahabat Abu Bakar juga sama begitu. Iya. Itu para orang-orang yang soleh. Betul. Itu imannya kayak gitu. Betul. Apalagi kita ya. Iya, apalagi kita sangat jauh sekali. Ya. Tapi akhirnya kemudian beliau berdua sepakat, kalau begitu ayo kita kepada Rasulullah SAW mengadukan, menyampaikan kondisi kita ini. Curhat kalau sekarang mungkin kita curhat. Datang akhirnya beliau berdua menyampaikan kepada Rasulullah SAW dengan apa yang dirasakannya. Ketika kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, apa jawaban Rasulullah SAW? Gimana jawabannya? Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bitta'ah wa yankus bil ma'siyah. Jadi kata Rasulullah SAW, wahai Handolah, wahai Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketahuilah bahwasannya iman itu yazid wa yankus. Iman itu terkadang yazid, bertambah, naik, dan terkadang yankus, berkurang dan mengalami penurunan. Yazid bitta'ah. Bagaimana caranya supaya keimanan itu naik? Yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempatan bagi kita jemaah sekalian, ya. Sebentar lagi kita diberikan tarbiyah robbaniyah selama 1 bulan lamanya, ya, untuk mengecas kembali tadi itu. Iman kita yang mungkin turun, iman kita yang mengalami degradasi, ya. Ibaratnya HP itu ya, kalau dipakai terus kan, lowbat. Nah, itu perlu dicas. Makanya ngecasnya itu kapan? Ini kesempatan di bulan Ramadan kita harus optimalkan betul. Berarti tadi itu lama kita nggak ketemu Ustaz ya. Ustaz Karim di mana? Saya lagi di luar kota gitu. Pas antum di rumah, saya soal wah rasanya nggak dicas. Kan gitu ya. Jadi kita 1 tahun kita nggak ketemu dengan Ramadan, tiba-tiba Allah kasih kesempatan. Ini kesempatan untuk ngecas iman kita. Betul, ya. Itu kesempatan kita. Bagi kita untuk mengecas iman kita. Makanya sekali lagi dalam kondisi apapun, kondisi yang mungkin COVID-19 ini, kita harus tetap bersemangat. Jangan karena COVID kita malah betul, menurun semangat kita, menurun keimanan kita, menurun fisik kita, menurun rezeki. Wah, semuanya menurun. Ya. Lagi, yang lain mungkin boleh menurun, tapi keimanan harus naik di bulan Ramadan ini. Karena insya Allah dengan iman naik itu semuanya akan ikut naik, insya Allah. Ya. Makanya di sini pentingnya iman. Ada sebuah hadis yang patut kita renungkan ya. Ini mungkin juga bisa dikaitkan dengan kondisi COVID-19 ini. Hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, saya pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang apa? Anit ta'un. Bertanya tentang ta'un. Ta'un itu wabah, penyakit yang mematikan. Ya kalau sekarang ya COVID-19 lah. COVID-19 ini mirip-mirip gitu jadi. Mirip itu. Dianggap itu ya. Nah, kemudian fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau kemudian mengatakan, Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku tentang yang ditanyakan itu, tentang masalah ta'un tadi itu. Ya. Annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya ta'un itu adalah dulu merupakan azab bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah berkehendak untuk itu, Ustaz. Betul. Jadi seakan-akan ta'un ini mencari, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari orang-orang yang akan diberikan azab gitu. Mungkin Ustaz ya. Ini ngomong-ngomong ini mungkin. Mungkin kayak kita banyak maksiat kali ya kita ini.
Bisa jadi ya. Itu pengingat bagi kita. Ya. Insyaallah. Kalau kemudian para ulama memaknai ini, yang dimaksud dengan azab inilah bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya. Yang mengingkari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya. Nah, lalu kemudian selanjutkan ya hadis yang tadi. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tapi bagi orang-orang yang beriman. Kalau tadi kan bagi orang-orang yang tidak beriman, itu merupakan azab kan. Tapi bagi orang-orang yang beriman itu rahmah, bentuk kasih sayang. Tetap ada kasih sayang Allah di situ ya. Itulah rahasianya. Jadi di balik wabah taun, wabah Covid-19 yang luar biasa ini, tetap bagi orang beriman. Bagi orang beriman lah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi jangan berpikir kemudian di rumah, kenapa sih kok di zaman saya? Betul. Tidak zaman Mbah Buyut ya. Betul. Okay. Iya. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, falaisa min rajulin yaqa'ut ta'un. Ya. Tidaklah seseorang dia itu tertimpa kena penyakit ta'un ya, atau positif Covid-19 misalnya gitu ya. Positif Covid gitu misalnya. Kemudian fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtabisan bih. Ya. Jadi kemudian dia itu bersabar. Ya. Ada Covid tetap bersabar. Betul. Fayamkuthu fi baitihi. Ya. Dan dia tetap berada di rumah. Kalau sekarang stay at home. Ya. Gitu ya. Jadi kalau terjadi wabah yang luar biasa ya, kayak Covid-19 sekarang ini, lalu kemudian kita dianjurkan kan untuk stay at home gitu kan. Berarti istilah itu sudah ada zaman dulu ya tadi. Betul. Makanya kemudian ada seorang profesor di baik, terima kasih. Gini. Oh, mic-nya. Mohon maaf ya, jemaah sekalian. Ini supaya suaranya lebih jelas lagi. Nah, jadi ada seorang profesor di Amerika itu yang mengatakan bahwasannya ini yang memberikan solusi terkait dengan wabah Covid-19 ini adalah Islam. Makanya, Masya Allah ya. Jadi Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk lil muslimin dan mukminin, tapi juga bagi semuanya. Nah, terkait dengan Covid-19 ini atau wabah taun ini, Rasulullah SAW menyampaikan bagi orang yang terkena ya, di daerahnya atau di sekarang di seluruh dunia ya. Habis seluruh dunia sudah nggak ada yang bisa. Tapi informasinya ini sebenarnya. Ada 2 negara yang masih terbebas dari Covid-19. Salah satunya adalah Yaman. Masya Allah. Itu saya teringat jadi doanya Rasulullah SAW. Gimana, Ustaz? Yaitu berkailah ahlul Yaman. Itu mungkin salah satunya, Masya Allah. Mungkin di situ ya. Betul, itu rahasianya ya. Jadi sampai sekarang infonya wallahu alam ya, kalau ada perubahan yang saya dengar, bahwasanya salah satunya negara yang terbebas dari Covid-19 saat ini adalah Yaman. Aku lihat hampir seluruh dunia sudah merasakan ini. Nah, termasuk kita yang ada di Indonesia, wabil khusus lagi di Jawa Timur, wabil khusus lagi di Kota Pasuruan. Nah, sudah ada anjuran dari pemerintah untuk kita stay at home. Nah, ketika kemudian kita bersabar nih, ya, ada di rumah ya, dalam rangka untuk tadi menghindari terjadinya wabah yang luar biasa ini. Dan kemudian dia ya'lamu annahu yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Masya Allah. Dan kemudian dia meyakini bahwasannya katakanlah taun atau Covid-19 ini ya, tidak akan menimpa kepada dirinya kecuali itu sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya sampai dia itu wafat, itu dinilai sebagai syahid. Masya Allah. Ya. Sebagai orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Makanya kita prihatin sebenarnya kalau ada orang yang terkena positif Covid-19 kemudian wafat. Ya. Padahal dia jelas-jelas orang yang beriman, lalu kemudian jasadnya
itu Ada yang mau ditolak sama masyarakat gitu ya. Masya Allah, ini Gimana itu ya? betul-betul sangat memprihatinkan. Ya. Padahal Rasulullah SAW sendiri menyampaikan, kalaupun misalnya ada seseorang, dia orang yang beriman, lalu kemudian bersabar, ternyata kemudian kena juga. Gitu loh. Ya, artinya dia sudah melaksanakan perintah Rasulullah SAW kan untuk stay at home gitu. Protokol dilakukan gitu loh. Tapi ternyata juga masih kena juga. Dan wafat karena itu. Insya Allah itu matinya mati syahid. Insya Allah. Nah, jasadnya harusnya dihormati, bukan ditolak, diusir, kasihan kan. Coba bisa dibayangkan kalau misalnya ada saudara kita ya, kemudian dia wafat kena COVID-19, itu sudah kan protokolnya luar biasa ya. Ya. Kasih peti, kasih plastik, masih ditolak juga. Masih ditolak. Itu perasaannya seperti apa? Masih gimana? Nah, saya dapat informasi wallahu alam kebenarannya, barangkali mungkin jemaah ada yang pernah tahu atau melihat secara langsung. Informasinya kalau di Mekah Madinah itu ketika wafat kena COVID-19 itu mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Berbeda dengan di sini ya. Nah, itu di sini malah ditolak gitu. Gimana jemaah sekalian? Gimana? Kira-kira gimana? Nah, ini yang patut kita renungkan ya. Jadi jemaah sekalian, tadi saya sampaikan kan terkait dengan manfaatnya imannya. Jadi iman itu luar biasa. Bahkan ketika terjadi kondisi yang tidak normal sekalipun, iman itu akan menjadikan seseorang nilainya luar biasa di hadapan Allah SWT. Tadi katakanlah tadi, kalau orang mau naik imannya gitu ya, itu dengan ketaatannya. Kalau orang turun karena kemaksiatan. Kita kan karena corona, kadang-kadang perlu kita bersabar, nambah ibadah, begitu ya. Betul, begitu. Kesempatan kita mungkin ya di rumah mungkin sangat mungkin kalau selama ini mungkin di luar banyak aktivitas, lupa, tilawahnya bolong-bolong, nah kesempatan bisa istirahat di rumah. Betul. Gitu. Itu tadi. Jadi jemaah sekalian, yang pertama tadi ya, terkait dengan ini baru awal loh kita membahas ayat 1 ayat baru ya, 183 itu masih panggilan Allah kan. Ya ayyuhalladzina amanu, baru sampai sini. Ini kayaknya bersambung ini kayaknya. Sambil anak itu gini. Jam berapa nih sekarang maksudnya? Jam 8. Ya. Masih lanjut ya? Semenit lagi. Wah, kayaknya jemaah sekalian jangan pindah dari channel kita ya. Saya sebenarnya jujur ngerpek sambil tulisan Ustaz ini ya. Ini amat ditulis Ustaz ini apa gitu ya. Sambil dulu iling-iling zaman dulu di sanawiyah gitu ya. Oh, yang kira-kira ini tulisannya. Kira-kira begitu ya. Iya. Masya Allah. Tapi jadi mereka menarik kalau kita kali satu ayat aja baru ya ayyuhalladzina amanu. Satu ayat belum selesai. Masih di awal ini masih. Baru ya ayyuhalladzina amanu. Belum saumnya, belum la'allakum tattaqunnya. Tujuannya untuk itu. Jadi masih kayaknya ada kelanjutannya kayaknya. Gak apa kita lanjutkan dulu 10 menit ke depan, Ustaz. Baik. Okay. Jadi jemaah sekalian ya, tentang masalah iman ini sangat penting sekali. Ya, kita jaga keimanan kita sebagaimana tadi sahabat Handolah kemudian curhat katakanlah ya kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ternyata sama kondisinya gitu. Nabi gitu ya. Iya, akhirnya kemudian berdua itu kemudian mendatangi Rasulullah SAW, dan ternyata Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya al-imanu yazid wa yankus. Iman itu terkadang naik dan juga terkadang mengalami penurunan, terkadang bertambah dan terkadang itu berkurang. Manusiawi tadi. Manusiawi. Bayangkan tadi sifat iman itu sendiri sudah fluktuatif, ya, tidak stabil, tempatnya juga tidak stabil. Waduh, betapa susahnya kita sudah menjaga keimanan ini. Makanya penting jamaah sekalian kita senantiasa doa kepada Allah SWT. Ada doa Rasulullah SAW yang senantiasa, kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW itu senantiasa membaca doa ini. Apa itu? Bahkan dalam rukuk dan sujudnya. Wah, catat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Masya Allah.
Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, tetapkan, istiqomahkan hatiku ala dinika, di atas agamamu. Karena memang tadi kondisi iman itu sifatnya apa? Fluktuatif. Sementara tempat bersemayamnya itu juga tidak stabil. Makanya jangan anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitung diri kalian gitu. Jadi kita perlu evaluasi diri kalian. Ya. Sebelum nanti kalian itu dihisab, ditimbang amal baik dan buruknya nanti di yaumul hisab. Ya. Perlu nggak sih Ramadan gitu kita kan sekarang lagi aplikasi di Android macam-macam gitu. Iya, baik. Mungkin aplikasi mencatat macam-macam lah gitu ya. Iya. Perlu nggak sih kayak gitu tuh? Oh, sangat perlu. Perlu ya. Sangat penting sekali itu. Dan itu sebenarnya nanti kita akan bahas yang ketiga ini. Mendahului. Ya, mendahului. Insyaallah. Makanya jadi mana-mana ya. Jadi tadi ini masih bahas tentang keimanan ini, masih keimanan ini. Jadi jemaah sekalian, ini Allah SWT memanggil secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu saking sayangnya Allah kepada kita semua, supaya tadi iman kita itu stabil, bahkan terus meningkat keimanan kita. Ya. Jangan sampai kemudian mengalami justru penurunan. Makanya dalam setahun dalam setahun kita ada 1 bulan itu. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail lagi di pembahasan yang akan datang. Saya kira terkait dengan iman sudah cukup ya. Cukup. Ada hal yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oke. Dari jemaah barangkali ada yang mau nanyakan terkait dengan bincang-bincang kita tentang iman ini. Kita bincang santai ya. Kita bincang santai. Iya. Mumpung ada Ustadz di sini, jemaah sekalian, barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Bisa via Zoom, bisa. Atau nanti pakai message juga bisa. Kan saya bacakan. Monggo nanti sambil Ustaz menjelaskan beberapa poin kan kami catat. Baik. Kalau memang ini sudah cukup jelas ya, mungkin terkait dengan masalah iman ini, kita lanjutkan dalam ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam. Nah, sekarang bahas tentang siyam. Puasanya. Betul. Jadi di ayat ini disampaikan sebelumnya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan, telah difardukan atas kalian itu siyam, puasa. Nah, mungkin pertanyaannya sekarang adalah, apa itu puasa? Mana puasa? Mohon maaf sebentar. Nah, ini ya. Apa itu puasa? Kita buka ya, supaya sumbernya dalam kitab ini ya. Mas Surin bisa baca? Masya Allah, sudah barangkali bisa bantu baca. Sudah lupa Ustaz. Sudah berapa ini? Kalau yang gudul-gudul ini udah bingung Ustaz. Ya. Jadi dalam kitab ini Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i itu disebutkan di sini tentang definisi puasa ya. As-siyamu ta'rifuhu wa tashri'uhu wa asraruhu. Nah, di sini ta'rif ya. Tentang definisi puasa itu ada lughatan dan ada syar'an ya. Jadi as-siyamu lughatan, puasa secara bahasa itu al-imsaku 'anis syai'i. Kita sering dengar ya imsak. Apa artinya imsak ini? Apa itu kira-kira? Imsak itu artinya menahan. Jadi tahan, ojo mangan meneh, ngono maksudnya itu. Ya. Tahan, maksudnya tambahin lagi cepetan gitu. Enggak gitu ya. Iya, jadi di sini al-imsaku 'anis syai'i. Jadi menahan diri dari sesuatu. Kalaman kana au ta'aman, baik itu dari perkataan, kalaman au ta'aman atau dari makanan. Itu secara bahasa. Jadi secara bahasa itu menahan diri dari tidak berkata-kata dan juga tidak makan ya. Itu secara bahasa. Apa dalilul dzalika qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hikayatun an Maryam alaihi salam.
Dalam surat Maryam ayat 26 itu tentang menceritakan tentang Sayyidatina Maryam ya. Allah SWT menyampaikan inna dzartu lirrahmani sauma. Pada waktu itu Siti Maryam mengatakan ini sesungguhnya aku nazar lirrahmani kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, sauma. Itu saum. Nah, ahli tafsir memaknai sauma di sini ai imsakan wa sukutan anil kalam. Jadi yang dimaksud sauman di sini bukan menahan diri dari makanan, enggak. Gitu, enggak? Bukan, gitu ya? bukan. Di sini maksudnya imsakan wa sukutan anil kalam, yaitu menahan diri dan berdiam diri dari tidak berkata-kata. Ya. Itu secara bahasa, secara lughatan. Jadi saum itu ini secara bahasa apa secara syar'i ini gitu. Atau jangan zaman sekarang gitu ya. Puasa gitu ya. Puasa ya. Jadi puasa bisa arti saya puasa apa nih? Puasa enggak ngomong. Iya. Nah, kalau kemudian secara syariat, secara syar'i imsakun 'anil muftirat. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyyati. Ini jadi definisi secara syariat, secara syar'i yang dimaksud dengan puasa adalah imsak, sama tadi, menahan diri ya. Anil muftirat, menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Berarti ada puasa itu ada yang bisa membatalkan. Betul. Gitu ya? Nanti mungkin kita akan bahas apa saja yang membatalkan puasa ya. Kemudian kapan waktunya? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Itu. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Berarti kalau zaman saya kecil, puasa apa gitu ya? Puasa beduk gitu. Nah, itu belum puasa secara syar'i itu namanya. Puasa secara pribadi. Iya. Sesuai dengan kemampuannya. Ajar gini, ayo puasa beduk gitu ya. Puasa beduk. Iya, itu latihan puasa. Iya, belum puasa secara syar'i. Nah, ada satu lagi nih, Ustaz Sabri. Kalau tadi kan disampaikan ada imsak tadi ya, anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu satu. Kapan waktunya? Min dari tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu ma'an niyati, yaitu disertai dengan niat. Jadi tiga-tiga ini harus ada. Kayak tadi ya. Iya. Berarti kalau saya misalnya nggak makan tapi nggak niat, bukan puasa juga. Iya. Atau waktunya mulai duha gitu. Sebelumnya sarapan dulu. Nah itu juga. Atau dibalik juga. Gimana? Jadi puasanya malam. Nah, puasa malam. Tidur. Iya, itu juga bukan puasa secara syar'i itu. Begitu, Masya Allah. Jadi harus jelas definisi puasa secara syar'i tadi. Imsakun anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Yang terpenting juga ma'an niyati. Itu harus lengkap itu. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kapan waktunya? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Plus dengan niat. Itu. Ya. Ada niat tok itu. Niat tok. Besok mau puasa. Nah, ternyata sarapan. Ada kulkas, ada minuman seger-seger, minum. Nah itu namanya belum lengkap tiga-tiganya itu. Sama seperti iman tadi. Iya. Cuma niat doang. Iya. Kalau iman tadi apa? Qaulun wa amalun wa niyatun. Ini juga tiga lagi kan. Iya. Jadi ini mungkin masih ada waktu nggak ini? Masih. Gimana? 5 menit. Oh, tadi perasaannya 10 menit. Enggak apa. Enggak terasa ya. Mungkin ada yang di rumah lagi rebahan, lagi minum-minum silakan. Iya, boleh. Sudah 1 jam. Syukur-syukur ada yang nganterin ke sini kopi gitu ya.
Kita bisa ngopi bareng gitu. Ini Enggak. Oh iya nggak boleh. Ini juga harus agak jauh sebenarnya. Tapi kan jamaah aja ya kita. Iya. Baik. Jadi tadi ya mungkin kita akan menjelaskan terkait dengan definisi tadi. Akhirnya kemudian menjadi rukun. Rukun puasa itu yang harus kita perhatikan. Diawali dari niat dulu ya. Niyatus shaum. Awalan tadi terkait dengan niat. Mungkin kita agak balik ya. Sebelumnya kan definisinya imsakun anil muftirat. Kemudian min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Nah, sekarang kita membahasnya dari akhir dulu. Ya tentang niat dulu. Dibalik. Nah, karena kan kita ketika mau puasa dari niat dulu kan? Oh iya. Jangan-jangan cuma kita enggak makan gitu. Enggak ada niat. Iya. Makanya ini pembahasan kita dari niat dulu. Baik, saya bacakan lagi supaya jelas ya. Terkait dengan arkanus shaum ini. Jadi yang pertama adalah an-niyah. Wahia qasdus siyam. Apa sih yang dimaksud dengan niat itu? Yang dimaksud dengan niat itu adalah yaitu ada maksud ya untuk apa? Untuk puasa. Jadi niatnya maksudnya saya ini mau puasa gitu. Ya, itu harus betul-betul tertanam dalam diri kita. Wa mahalluha al-qalb. Mana tempatnya niat itu? Di dalam hati. Jadi niat itu tempatnya di hati. Sebagaimana tadi iman itu tempat bersemayamnya di mana? Di dalam hati juga. Wala takfi bil lisan, dan tidak cukup dengan lisan. Ya. Berarti kalau saya cuma ngomong dalam puasa gitu ya. Belum ya? Belum puasa tapi kemudian hatinya enggak meyakini. Enggak punya keinginan untuk gitu ya. Betul. Sama dengan iman tadi. Kemudian saya beriman kok kepada Allah SWT, tapi hatinya mengingkari. Ya, sama dengan misalnya saya puasa kok, dalam lisannya mengatakan begitu, tapi gak saja nih dalam hatinya gitu kan. Nah ini nggak benar ini. Iya. Harus seia sekata. Jadi asli niat itu dalam hati. Tidak cukup dengan lisan. Tapi kalaupun misalnya dan disampaikan di sini wala yastaritu at-talaffuz biha, ya, dan tidak disyaratkan untuk talafut. Tapi kalau misalnya mau dilafatkan itu juga baik untuk misalnya meyakinkan, ya. Tapi bukan menjadi syarat utama, ya. Seperti itu. Wa dalilu wujubin niyyah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil terkait dengan wajibnya niat itu sebagaimana qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu sangat tergantung kepada niatnya. Jadi sekali lagi niat itu penting. Ya. Niat itu aslinya dalam hati. Tapi kalaupun misalnya kita mau niatkan talafud dengan talafud dulu, itu juga tidak apa-apa. Ya. Kadang ada yang mengatakan jadi biar membantu hati kita gitu. Betul, itu juga penting. Apalagi bagi kita ya, terkadang ya kenapa mungkin ulama-ulama kita setelah misalnya tarawih ya, kemudian niat bersama-sama. Terkadang khawatir gitu ya? Lupa. Betul. Ya, apalagi orang awam kan, biasanya langsung aja udah pokoknya poso gitu. Padahal ini harus betul-betul diniatkan gitu. Karena niat itu bagian dari rukun. Nah, dan Rasulullah SAW menyampaikan innamal a'malu binniyat. Ya. Ustaz, ini ada pertanyaan ini di Zoom kita, di channel Zoom kita ada pertanyaan gini, Ustaz. Kalau masjid dekat rumah ada taraweh, baiknya ikut jamaah atau taraweh di rumah ini? Mungkin karena pertanyaan ini karena ada pandemi COVID-19. Baik. Ini menyelah dulu. Dijawab dulu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Ustaz. Mungkin supaya saya ada dasarnya, ya saya sengaja ini menyiapkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Ini ada fatwanya ini. Supaya bukan saya yang berfatwa, saya apa? Ya, jangan didengar kalau saya berfatwa. Ya. Apalagi moderatornya ini. Nggak punya kapasitas untuk menyampaikan fatwa. Ya. Makanya supaya mantap, supaya ada dasarnya, dan ini saya bawa nih
Ya. Alhamdulillah ini besan saya kan pengurus MUI di Kabupaten Probolinggo ya, saya tadi sempat kontak beliau. Ustaz ada ini enggak nih apa namanya yang fatwa, punya fatwa, filenya fatwa MUI. Oh banyak Ustaz, akhirnya saya dikirimin banyak sama beliau. Banyak fatwa MUI macam-macam. Oh ada dari pusat ada, kemudian menguatkan lagi di Jawa Timur, kemudian juga yang di Kabupaten Probolinggo sendiri supaya nggak ngawur sama sekalian. Betul. Banyak juga nih teman-teman ngawur, pokoknya ada macam-macam dalam beragama jangan pokok Nah itu Ustaz. Iya, kita harus ada dasar. Ngobrol di sini karena itu. Betul. Nggak Penting sekali. Terus iki koyoke lah pokoknya nggak boleh, yang kedua koyoke. Dua kata-kata ini jamaah jangan hati-hati ya. Yang kedua pokoknya, yang kedua adalah koyoke. Pokoknya karena ngotot ya, taklid gitu. Yang kedua adalah koyoke. Sok ngerti. Taklid boleh, tapi taklid kepada orang yang bisa kita ikuti. Kalau sesama harus hati-hati. Baik. Cek. Kemudian di sini disampaikan ya, setelah disampaikan menimbang panjang-panjang ya, memperhatikan. Kemudian setelah itu kemudian memutuskan. Jadi disampaikan bahwasannya terkait dengan penyelenggaraan sholat. Nah, ini ada ya. Jadi terkait dengan penyelenggaraan sholat sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh siapa? Siapa nih? Mas Bayu Iman atau Pak Bayu ini? Baik. Di sini ada beberapa item dan beberapa poin ya. Terkait dengan penyelenggaraan sholat. Itu menyesuaikan dengan kondisi di tempatnya masing-masing. Ini sesuai dengan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, mungkin jamaah sekalian di Zoom juga didengarkan juga di garis bawah. Baik. Ya. Saya bacakan aja ya supaya jelas narasumbernya, sumbernya itu jelas. Jadi kita tidak asal menyampaikan saja. Masjid yang ada di daerah dengan potensi tingkat penularan yang susah diprediksi dan dikendalikan dengan mobilisasi orang yang sulit dibatasi, seperti masjid-masjid protokol, masjid-masjid di daerah wisata. Banyak. Ya. Mengacu pada ketentuan poin 3A dan poin 4 Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 dianjurkan. Nah, di sini ya. Gimana, Ustaz? Dianjurkan apa, Ustaz? Mengambil keputusan untuk tidak menyelenggarakan sholat Jumat. Nah, itu. Dan kepada para jamaahnya dipersilahkan melaksanakan sholat duhur di rumahnya masing-masing. Itu kalau kondisinya memang tidak sulit memantaunya, nggak karuan. Misalnya masjid itu berada di posisi di jalan protokol. Betul. Banyak orang lalu lalang. Siapa jamaah di situ nggak tahu. Betul. Gitu kan? Ya. Nah, itu ini juga ya. Positif apa enggak? Ya kan nggak ngerti kan kita. Salaman kan nggak boleh juga. Betul. Gitu kan? Ya. Mau dekat bingung juga. Nah, fatwanya di sini disampaikan sebaiknya tidak menyalakan sholat Jumat dan diharapkan sholat di masing-masing di rumahnya. Termasuk tarawih tadi, Ustaz? Betul, termasuk tarawih. Termasuk tarawih tentu saja. Sholat yang wajib aja diharapkan di rumah masing-masing, apalagi yang sunnah. Ya. Kemudian masjid-masjid yang ada di daerah dengan potensi penularan yang rendah, seperti masjid di daerah pedesaan, ya. Masjid kampung dengan jamaah terbatas di lingkungan kampung setempat, mengacu pada ketentuan poin B Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020, tetap menyelenggarakan sholat Jumat dan sholat jamaah 5 waktu, karena sholat Jumat hukumnya wajib, sedangkan penyelenggaraan sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib kifayah. Namun demikian, meminta kepada para pengelola atau takmir untuk tetap melakukan ikhtiar lahiriah secara maksimal guna memotong rantai peredaran virus dengan cara, di sini dijelaskan harus diumumkan warga yang dinyatakan ODP, gitu ya. Kemudian bagi yang sudah positif
atau yang UDP tadi itu diharapkan sholat di rumah. Jadi yang betul-betul sehat itu baru boleh sholat di masjid atau di musola. Atau jangan niatan tertentu. Wis pokok wis sembarang kan Gusti Allah. Gimana Kak pendapat seperti itu? Ini penting ya. Jadi tadi kan sudah kita bahas bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan ketika terjadi wabah itu kita harus apa? Stay at home dengan kondisi yang sabar. Itu penting. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kalau gitu kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tadi sholat padahal dia sudah positif misalnya gitu ya. Kena atau mungkin ODP gitu kan. Padahal itu berbahaya untuk yang jamaah yang lainnya kan. Nah, sementara kita ini juga melaksanakan perintah Rasul juga loh. Sama-sama melaksanakan perintah. Iya, betul. Bukan berarti ketika kita stay at home itu tidak melakukan perintah Rasul. Gitu ya, ini Rasulullah juga memerintahkan kita untuk berada di rumah kok. Atau juga begini Ustaz, sebenarnya mereka tuh nggak pernah sholat di berjamaah, cuman ada alasan gini kan, pahlawan gitu zaman sekarang gitu. Iya. Gitu ya. Ada juga Insya Allah nggak begitu lah. Insya Allah. Ini contoh gitu. Iya. Nggak pernah ke masjid gitu kan, ada kejadian begini juga, jadi fatwa. Ya. Baik, di sini gitu disampaikan jadi lihat kondisinya. Kalau memang sudah misalnya Pasuruan di zona merah ya. Zona merah. Nah, tapi kemudian di wilayah tertentu misalnya ini insya Allah sudah aman, jamaahnya terdeteksi, insya Allah ini semua positif negatif semua gitu. Nggak ada yang ODP dan seterusnya. Ini insya Allah steril semua. Insya Allah nggak apa-apa. Contohnya apa? Kita di pondok. Nah, seperti kita ini sekarang ini. Ini kan insya Allah, ya alhamdulillah santri kita memang sebagian besar udah pada pulang semua. Tapi masih ada yang di sini. Dan mereka nggak kemana-mana. Dan insya Allah mereka aman. Kita masih menyelenggarakan sholat jamaah 5 waktu. Nah ini jadi lihat kondisinya, ya. Itu mungkin ya terkait dengan pertanyaan tadi. Ada pertanyaan lagi nih. Apa? Dari Mas Arif Rusdiansyah. Ini ada pertanyaan. Tanya Ustadz, ya silakan ya saya bacakan. Pada saat terjadinya taun, baik di masa Khalifah Umar ataupun di masa Khalifah yang lain, adakah yang masa pandeminya juga melalui bulan Ramadan? Seperti sekarang ini. Jadi lompat bulan juga seperti kita ini. Baik. Ada kejadian kayak gitu Mas? Wallahu alam ya. Saya mungkin dari jamaah ada yang barangkali yang lebih tahu. Pernah memang terjadi taun di zamannya Khalifah Umar bin Khattab ya. Bahkan tapi tidak disampaikan pada waktu itu bulan apa gitu. Apakah bulan Ramadan atau bulan yang lain. Cuman disampaikan pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah itu terjadi taun, terjadi wabah di Syam. Ya. Jadi ketika beliau sudah meniatkan untuk mau berangkat ke Syam, di perbatasan menuju Syam itu kemudian ada informasi bahwa di Syam ini sedang terjadi wabah taun gitu. Akhirnya terjadi musyawarah di situ dan akhirnya diputuskan Umar bin Khattab sang khalifah itu kembali ke Madinah. Balik lagi ke Madinah. Tidak jadi masuk ke Syam. Ya. Nah, kemudian gubernur di sana waktu itu ya, sampai 2 periode itu. Gubernur yang pertama itu wafat gara-gara taun. Kemudian gubernur yang kedua itu juga wafat juga. Iya, gara-gara taun. Nah, baru kemudian gubernur yang ketiga beliau berijtihad ya dari pengalaman yang sebelumnya itu akhirnya memerintahkan kepada penduduk Syam pada waktu itu untuk menjaga diri. Beliau sampaikan wabah ini seperti api. Jadi kobarannya ini cepat sekali gitu. Mungkin mirip perang betul. Yang tadinya satu kemudian jadi lompatannya luar biasa kan. Makanya kemudian beliau memerintahkan untuk pergi ke jibal, ke gunung-gunung gitu. Ya. Nah, kalau sekarang nggak perlu ke gunung-gunung, cukup ada di stay at home, di rumah saja sudah. Intinya tuh ya, membatasi diri, menjaga jarak, berinteraksi dengan iya. yang lainnya. Nah,
Jadi seperti itu ya. Wallahu alam, itu di bulan apa? Mungkin dari jamaah sekalian barangkali ada yang bisa bantu. Yang jelas memang betul pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab terjadi wabah taun ini. Baik, wallahu alam bisawab. Mungkin kamu tuh saat ini waktunya sudah mau habis. Baik, mungkin kita akan bisa lanjut di pekan depan. Insya Allah. Cuman mungkin ada tambahan 1-2 menit Ustaz untuk mungkin pembicaraan kita baru setengahnya tadi untuk disimpulkan Ustaz. Baik, jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah ada berapa menit ya kita bicara? Kita 1 jam lebih. 1 jam lebih, Masya Allah, gak terasa. 1 jam lebih ya, Masya Allah. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya telah mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah membahas ayat 183 dari surat Al-Baqarah ya, tapi masih mengawali ya, yaitu kita membahas tentang masalah iman tadi ya. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sudah membahas panjang lebar tadi tentang masalah iman, pentingnya iman ya. Mari kita jaga keimanan kita, dan Ramadan inilah momentum yang terbaik yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah imaniyah kita ya, yaitu kita mendidik keimanan kita selama 1 bulan lamanya. Memang Allah tuh Maha tahu banget ya tentang betul kebutuhan kita. Ini ya. Iya. Ya, jadi sebagaimana tadi kita sudah bahas bahwasanya iman itu posisinya ada di hati. Sementara hatinya juga tidak stabil, keimanan juga fluktuatif. Maka ini kesempatan bagi kita di bulan Ramadan ini untuk ngecas kembali keimanan kita ya. Dan juga tadi sudah kita bahas sedikit tentang masalah saum ya, definisi saum secara bahasa, secara syariat ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan memberikan kesempatan kita semua untuk bisa bertemu kembali. Kita tutup dengan doa ya mungkin. Yes. Baik. Mari kita tengadahkan tangan kita dan hadirkan hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang sangat mengkhawatirkan ini. Ala dhinniya wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد النبي ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا من أهل العلم والخير واجعلنا وإياهم من أهل القرآن وأهل الله خاصة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والله موفق لكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Jemaah sekalian, mungkin baru awalan kita, tapi menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Karim tadi. Pertemuan kita pada malam hari ini, insya Allah kita akan bertemu selalu, insya Allah. Mudah-mudahan Allah ijabahi doa kita, insya Allah. Di pertemuan mendatang, barangkali nanti jamaah punya pertanyaan, silahkan tanya di Instagram kita, komen di situ, dan juga mungkin di Facebook kita, di IKD Paskot, dan juga di channel YouTube kita. Karena mungkin ini baru pertama diskusi kita, Ustadz. Mudah-mudahan nanti jenengan bisa meluangkan waktu untuk kami semuanya. Ya, di IKD kita ini kita bersama-sama thalabul ilmi. Mungkin ya tadi itu karena keadaan kita di stay at home. Jadi Ramadan kita bukan untuk kita leha-leha, santai-santai, tidak. Tapi adalah, kalau boleh saya simpulkan, Ramadan adalah kesempatan emas kita untuk mengcas iman kita, karena sebenarnya adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang sangat indah gitu ya. Jemaah sekalian, kira-kira begitu untuk malam hari ini. Kita bertemu di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Yang ada mungkin ya sedikit batuk-batuk atau apa di rumah, dan Allah sembuhkan ya. Amin. Gitu ya. Banyak minum, mudah-mudahan cepat sehat. Dan yang mungkin malam hari ini masih banyak kegiatan di luar, mudah-mudahan juga Allah berikan keluangan waktu sehingga pekan depan kita bisa juga menemukan waktu yang sama. Waalaikumsalam. Saya sebagai moderator Muhammad Sobirin, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan di hati jamaah sekalian. Mengatakan juminten menek klopo cekap semanten antar kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.